Lukas bukan nabi dong. Itu rasul goblok. Nah, kalau dia bukan nabi, lalu dari mana tulisannya? Itu rasul, tulisannya bukan dari nabi, mana? goblok. Tolong. Dari mana tulisannya dia dapatkan? Dari mana Nabi tulisannya? itu bernubuat. Tulisannya. Mampus. Nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa diskusi dia. Cuman bisa nangis. Kalau cuma nangis, semua juga orang bisa. Kesempatanmu loh. Jarang-jarang ada orang Kristen yang punya nyali berhadapan dengan Bang Suma. Kalau kalian punya ilmu, kamu punya ilmu, silakan kita berdiskusi baik-baik. Tolak semua argumentasi saya dengan ilmu. Kalau cuma curhat, ya kau jualan obat di pasar. Cocok dengan saya. Wah, Gimana? Anda berani nggak bahas tentang nabi palsu? diskusi ya, jangan cuma bising aja Antron. Iya. Zuma, Berani nggak kamu bahas tentang kau nabi tuh palsu? sangat tolol mengatakan Markus itu nabi. Nabi itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bernubuat akan kedatangan Mesias. Itu Berarti Yesus. kalau begitu, setelah Yesus datang, kalau begitu berarti setelah kitabmu Yesus bukan kitab datang, Tuhan. Berarti setelah kitabmu Yesus itu bukan datang, wahyu. Yesus Karena yang menerima wahyu itu mengutus hanya nabi. rasul. Berarti kitabmu itu bukan Jadi firman Tuhan. betapa omong Karena yang kosongnya menerima seorang firman yang Tuhan itu bergelar hanya nabi dan seorang rasul. nabi. Sangat yang omong menerima kosong. firman Tuhan itu hanya seorang nabi. Kalau kau sudah mengaku bahwa penulis kitabmu bukan seorang nabi, berarti mereka bodohnya pendusta. kau, Zuma. Berarti Betapa dia gobloknya pendusta. kau, Berarti Zuma. dia pendusta. Berarti kitabmu itu kitab pendusta. Sangat omong Karena kau sudah kosong mengakui, kau, Zuma. kamu sudah mengakui bahwa penulis Markus kitabmu bukan bukan nabi. nabi. Ya sudah, kalau dia bukan Markus nabi itu berarti dia rasul, pembohong. rasul. Kalau dia pembohong, tidak layak kitabnya dijadikan sebagai acuan. Kamu sudah mengakui bukan nabi. Kalau dia bukan nabi berarti dia bukan rasul. Kalau dia bukan nabi berarti dia bukan rasul. Rasul itu adalah nabi. Lalu nabi kau dan mengatakan rasul. Markus itu adalah katamu rasul. Rasul itu nabi. Supaya kita kerucutkan permasalahan. Apakah murid-murid Yesus itu pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat? Silakan. Oke, baik. Jadi murid-murid Yesus dan juga pengikut-pengikutnya memang taat terhadap hukum Taurat, yaitu tidak memakan babi dan bersunat. Alhamdulillah. Nah, terus Oke. Ada nggak Kristen di situ sebagai muridnya? Kalau Kristen belum. Belum, Tapi bisa Masya Allah. disebut juga karena pengertian dari penggunaan Kristen itu adalah pengikut Kristus, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau cocok logi, apakah mereka itu disebut Kristen, bisa juga karena pengertiannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya pengertiannya adalah mereka tuh turunan mana, ya berarti mereka itu adalah Yahudi, seperti itu. Nah, tapi sekarang untuk perkenalan terhadap Kristen itu baru diperkenalkan oleh Rasul Paulus, seperti itu, Bang Suma. Oke, silakan Bang Suma. Oke, sekarang ketika Yesus berkumpul dengan orang-orang yang tidak makan babi dan kemudian berkumpul dengan orang-orang yang bersunat, lalu dia berkata, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu ini datang kepada siapa? Datang kepada orang-orang yang bersunat, tidak makan babi, atau gimana menurut itu? Silakan. Baik. Jadi Yesus itu sebenarnya dia datang kepada orang-orang yang berdosa, seperti itu. Jadi kepada orang-orang yang berdosa. Bukan Bang. Ini kita bagaimana coba? Ini kita berbicara mengenai pesan Yesus kepada muridnya. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Ya. Nabi palsunya datang kepada mereka yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Oke, pertanyaan saya, yang datang kepada mereka murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Berarti nabi palsunya adalah? Kalau yang datang kalau Paulus tuh tidak dapat dikatakan sebagai nabi palsu. Karena sesuai dengan di kisah para rasul bahwa itu adalah kesaksian juga dari saksi mata bahwa Rasul Paulus sendiri pernah bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, seperti itu ya. Tetapi dalam bentuk Yesus Kristus yang memang sudah ilahi, seperti itu. Tetapi bukan sama seperti Petrus dan lainnya, seperti itu. Nah, tetapi bisa juga dikatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Nah, itu betul. Karena sebelum menjadi pengikut Kristus, Rasul Paulus adalah penyangkal dari Yesus Kristus, yaitu membawa
kesesatan seperti itu, Bang Suma. Oke. Sekarang Anda sudah mengakui bahwa Paulus pun boleh disebut sebagai nabi palsu. Tapi yang pasti Anda harus akui adalah di antara kita ada yang noise, kan gitu. Yang harus Anda akui adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah kemudian datang kepada orang-orang yang pernah bicara langsung dengan Yesus. Betul atau betul? Betul. Nah, berarti bukan Nabi Muhammad yang dimaksud sebagai nabi palsu. Nah, tuh dengar tuh siapa namanya tuh yang di bawah tadi. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan bahwa nabi palsu itu datang kepada muridnya, lalu kemudian bertaubat. Saya kasih data kepada saudara. Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Gimana? Hei, ini jaringan saya atau jaringan dia? Kalau jaringan saya jelas memang ada gangguan. Sepertinya jaringannya, jaringan dia. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45, angkatan jahat yang seangkatan dengan Yesus itu kerasukan 8 roh iblis. Dan orang ini adalah orang Farisi, ahli kitab. Orang ini adalah ahli kitab, orang ini adalah orang Farisi. Dia datang kepada murid Yesus, lalu kata Yesus, orang ini kerasukan kau bertanya saya menjawab. Orang ini kerasukan 8 roh setan di dalam dirinya. Zuma, kau bertanya. Kamu nggak ada ilmu, Dek. Kamu belajar dulu. Ngapain saya tanya sama orang bodoh kayak kau? Mending saya tanya kepada kucing. Kalau kucing nggak ngerti menjawab, namanya juga kucing, binatang. Lah kamu manusia ditanya nggak nyambung-nyambung. Kan kasihan, memalukan Kristen yang lain nanti. Mending kau ke gereja, seperti biasa cari pendeta. Ya, gitu deh. Mana tadi saudara kita yang ingin membahas ini? Yang pasti dia sudah mengakui bahwasanya Paulus juga bisa disebut sebagai nabi palsu. Udah, selesai. Tamat kita di situ ya. Tamat kita di situ. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui bahwa Paulus itu sesuai dengan pernyataan saudara kita tadi, sekarang siapa orang Farisi ahli Taurat yang kerasukan 8 roh iblis? Siapa orang ini? Dan dia disebut sebagai angkatan jahat. Siapa orang ini? Apa namanya? Apa kejahatannya? Apakah dia punya pengikut? Apa nama pengikutnya? Sekarang dia bertahta sebagai apa? Tuh, ayo saudara Kristen silahkan naik. Nggak usah emosi, tidak usah menghujat, tidak usah menista, nggak usah, santai aja kita berbicara mengenai data aja. Oke, kita sambut dulu teman ya. Selamat siang, assalamualaikum Sweet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sweet, saudara Sweet. Selamat siang, saudara. Waduh. Ya silakan ya, umat Kristen. Aduh, ini nggak usah dinaikin lagi lah. Ini nggak ada ilmu. Kok diturunin aku terus? Bang aja, nggak bang. Kalau kau mau diskusi bisa tertib, saya biarkan. Sekali lagi, cuman sekali lagi. Kalau Kalian itu pengecut, nggak tahan dengar kebenaran. Kalian itu pengecut, nggak tahan dengar kebenaran. Kalau gitu kamu tidak bisa berdiskusi, maafkan kalau Dusta. saya hanya beri satu kesempatan terakhir, kau tidak mampu untuk menerimanya ya. Itu yang diajarkan di ajaran gerejamu, mungkin sampai di situ saja. Kau mesti belajar lagi banyak. Ada caranya untuk dialog lintas agama, diskusi, ngobrol, bahas agamamu. Kalau kau tidak mampu jelaskan, jangan naik di debat lintas agama. F, siapa nih F? Silakan F. F. Bang Bejo, suaranya kecil Bang Bejo. Bisa ditingkatkan suara volumenya Bang Bejo. Dia noise dia. Teman-teman Kristen yang tadi Salomo silahkan naik ke atas. Salomo belum selesai itu
obrolan dengan Bang Juma, silahkan naik lagi ke atas. Teman-teman Kristen yang ada ilmu aja naik ke atas. Kalau penghujat di bawah aja ya. Penghujat di bawah aja. Ya agak naik level sedikit lah ya, diskusi gitu. Kalau menghujat mungkin udah basi, sekarang udah nggak masanya gitu. Karena apalagi yang mau kalian buktikan dengan hujatan itu tidak menghasilkan satu orang pun murtad dari muslim. Hujatan kalian nggak membuat kami ragu tentang ajaran Islam. Coba tampilkan ajaran Kristen itu ada kebenaran di dalamnya, ada manfaatnya, logikanya itu bisa membuat kita itu sadar atas sesuatu kesalahan yang telah dibuat, sehingga kita mengenal Tuhan, tahu tentang benar dan salah. Silakan jelaskan naik ke atas. Udah kadaluarsa kalau cuma menghujat aja. Sekarang tempatnya sudah dihukum ya, sadarin itu. Kalau saudara yang Islam nggak usah dulu di multi ya, nggak usah dulu di multi. Yang naik teman-teman Kristen aja dulu. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi sahabat-sahabat Kristen ya, saudara-saudara Kristen maksud saya, Islam itu datang kemudian menjelaskan tipikal tentang agama Nasrani. Kalau Anda merasa sebagai Nasrani ya silakan. Ketika agama Nasrani yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah orang yang zalim, ya silakan aja. Al-Quran salah nggak ketika mengatakan tentang hal itu? Kalau Al-Quran salah, tolong tunjukkan kepada kita di sini ketidakzoliman yang ada pada diri kalian itu yang mana. Karena yang saya tahu yang disebut zalim sudah tahu neraka tetapi dikejar. Itu loh yang disebut zalim. Sudah ditahu, sudah diketahui bahwa itu adalah api tapi dipegang, itu zalim, menganiaya diri mereka sendiri. Sudah tahu kebenarannya tapi tetap saja kemudian dianggap itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Mari kita diskusikan. Karena Al-Quran saya menceritakan tentang kalian, bantah Quran saya. Karena kenapa Anda harus bantah Quran saya? Karena Al-Quran saya bercerita tentang tipikal keadaan, situasi, kondisi, ciri-ciri kalian itu seperti apa. Itu Al-Quran saya mengatakan. Jadi kalau salah Al-Quran ini, silakan Anda buktikan kesalahannya di mana. Karena agama Anda itu agama syiar, agama yang diwajibkan kemudian untuk diajarkan kepada umat Islam. Matius 8 nomor 19, Kisah Para Rasul 13, ajaklah mereka kemudian menjadi muridku, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kan ketemu kita. Ketemu di mana? Ketemu di meja diskusi, di ruang dialog, ya, di tempat debat kita ketemu. Anda mengajarkan agama Anda supaya orang lain mengikut agama Anda. Saya diajarkan memerangi setan, dan saya diajarkan kemudian untuk menyampaikan Islam ini dengan cara ma'ruf. Ketemu berarti kita kan? Iya kan? Anda diperintahkan memberitakan Bible, saya diperintahkan menyampaikan Al-Quran. Ya ketemu kita. Aduh, kebenaran itu justru ke pelosok-pelosok cari Islam awam. Disinilah saatnya membuktikan kebenaran agama kalian itu. Begitu juga kami menceritakan kebenaran Al-Quran kami kepada kalian. Berbicara mengenai nabi palsu, ayo mari kita diskusikan. Silakan mari kita diskusikan. Saya buka diri. Bahkan saya sering mengatakan, ayo pendeta-pendeta Indonesia tampil dong, hadapi kita untuk berdiskusi. Agama mana yang betul, Islam atau Kristen? Karena Kristen agama syiar, diajarkan untuk mengkristenkan orang. Islam diajarkan untuk menyampaikan Islam, tapi tidak dipaksakan, tidak dibutuhkan kemudian hina-hina Tuhan kalian untuk supaya kalian masuk Islam. Enggak, tidak seperti sekolah tinggi kalian, STT kalian itu ada pengajaran menghina Tuhan umat Islam, ada pengajaran yang menghina nabinya umat Islam. Kalau di saya, di kita Islam tidak ada yang kayak gitu. Kami menyampaikan apa adanya. Contoh, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida
yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain adalah berhala, dan mereka tidak lain hanya adalah menyembah setan yang terkutuk, yang durhaka. Itu kami sampaikan. Anda keberatan dengan ayat suci Al-Quran? Buktikan kalau Anda menyembah bukan menyembah orang yang terkutuk. Sederhana kan? Tapi faktanya, benar gak? Benar tidak Al-Quran mengatakan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan yang durhaka? Kalau salah Al-Quran itu, mana? Buktikan. Sembahanmu itu siapa? Yesus kan? Bukankah di dalam kitabmu sendiri dikatakan Yesus terkutuk? Terbukti kan? Lalu apa? Apa sebabnya kalian itu kepanasan? Ya karena Anda tidak bisa membantah argumentasi Quran. Al-Quran bertanya, wahai nabiku yang kuutus kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan orang ini menuhankan dirimu? Ada nggak orang-orang yang menuhankan seorang nabi yang datang kepada Bani Israel? Ada. Apa nama agamanya? Kristen. Berarti Al-Quran saya membahas Kristen. Karena sosok nabi ini ditanyai oleh Allah, wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Tidak ada ya Rabb. Nah, siapa agama di atas muka bumi ini yang pernah menyembah nabi? Kan Kristen. Berarti Al-Quran membahas kalian. Lagian Al-Quran mengatakan, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da, apabila nanti seluruh manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Kalau kami umat Islam menyembah Allah, kami diterima oleh Allah, kami kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Allah kemudian mencintai kami ketika kami menyembah Allah. Tapi kalian menyembah Yesus, Yesus membenci kalian. Berarti Al-Quran saya lagi-lagi betul. Kata Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu, apabila mereka dikumpulkan manusia ini, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Nah, siapa yang dimusuhi oleh Yesus di dalam Matius 7? Hayo. Umat Islam? Tidak. Umat Hindu? Tidak. Buddha? Tidak. Ateis? Tidak. Siapa? Siapa? Kristen. Siapa yang pemujaan-pemujaannya kepada Yesus itu ditolak oleh Yesus? Siapa? Kristen. Berarti Al-Quran saya membahas tentang kalian. Jangan kalian marah ketika apologet Islam membahas kalian, karena ternyata Al-Qurannya umat Islam itu adalah membahas kalian. Lagi-lagi memang perintah Al-Quran supaya kami itu memberi peringatan, supaya Al-Quran itu disampaikan meskipun satu ayat. Itu perintah dari agama kami. Tapi Anda mau terima, Anda mau tidak terima, ya kami serahkanlah ikrah fiddin. Berbeda dengan kalian. Jadikanlah. Nah, ada perintah menjadikan. Kalau tidak dijadikan, dosa nggak? Dosa. Karena tidak memenuhi unsur perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ayo. Jadi ada tekanan yang dahsyat. Diharuskannya kalian itu menjadikan orang di luar kalian itu menjadi seperti dengan kalian. Ayolah, mari kita diskusi. Jangan kepanasan. Jangan cuma kamu tolol, kamu bodoh. Alamak. Kecil kalau cuma bahasa kayak gitu, semua orang juga bisa. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah edukasi, menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia, biar manusia itu nantinya yang memilah, memilih dan menentukan sikap, bukan kita. Jangan kepanasan, jangan ketakutan. Dibahas tentang keyakinanmu, jangan ketakutan. Bahas tentang keyakinan kami, silakan. Saya persilahkan Anda bertanya sepuas-puasnya. Seperti itu juga harusnya Anda. Tapi ini kamu bodoh, kamu tidak pantas membahas. Alamak, apa ilmu yang Anda punya yang saya tidak punya tentang Bible? Itu dulu. Apa ilmu yang Anda miliki yang Bang Zuma tidak miliki tentang Bible? Ada. Sampaikan ke saya. Ilmu apa namanya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Lebih tajam saya memahami tentang Bible kalian.
daripada kalian. Karena saya menelaah, saya mengolah, saya kemudian menjelaskan, menguraikan berdasarkan antara akal dan apa yang tertulis. Sementara kalian, yang tertulis kalian tidak pahami, kalian pun memahaminya tidak sampai kepada logika yang betul, rasio keseimbangan yang tepat, tetapi hanya lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Makanya kalian kelepek-lepek, kalian apa? Berserak, hancur lebur, sampai ujung-ujungnya penista, penghujat. Iya, kamu mengatakan Bang Suma penista penghujat karena kamu tak sanggup mengikuti irama Bible yang diuraikan oleh Bang Suma pada fase koridor yang sesungguhnya. Kalian hanya suka nyanyi-nyanyi, hanya nyanyi yang kalian bisa, nyanyi aja terus, nyanyi dan nyanyi, nyanyi dan nyanyi, hanya itu aja. Kenapa nggak kamu dalami Bible-mu? Habis itu tampil di sini, gini loh Bang, yang Anda maksud itu keliru loh, ini yang betul, berdasarkan dengan ilmu ini, jelaskan kayak gitu. Baru saya catat, oh saya keliru ternyata, oh saya keliru ternyata. Tapi selama ini apa? Bang Suma penghujat, Bang Suma penista. Alamak, berpuluh tahun saya berjuang membela Yesus dari hinaan-hinaan kalian terhadap dirinya. Malah saya yang dituduh sebagai penghina penista. Kan lucu. Berarti ada kekuatan di belakang kalian yang mendorong kalian mengatakan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalau bukan Yesus yang mengajarkan itu, lalu kekuatan apa yang ada di belakang kalian yang mengajarkan kalian untuk melakukan itu? Kalau kami yang mendorong Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, hadits yang mendorong kami menjalankan Islam. Kalian menjalankan Kristen yang mendorong kalian dari belakang siapa? Yang membackup kalian di belakang kalian itu siapa? Tuhannya Bani Israel? Gak mungkin. Yesus? Gak mungkin. Paulus sendiri gak mungkin, pasti ada di belakangnya. Siapa di belakang Paulus? orang-orang yang ngumpul di Antioquia. Itu kecil itu Bang, masih ada lagi di belakangnya. Kalau besarnya yang belis itu. Matius 12:43-45. Itulah backupnya. Buat alternate di bawah ya, jangan mengandalkan RSTP ya. Jangan. Saya analogikan ya, Bang Zuma ini bagaikan raja. RSTP itu hulu balang, nggak mungkin raja menghadap hulu balang. Yang pantas itu hulu balang menghadap raja. Ya, catat oleh kalian. Dia kalau ke sini jangan di mute. Habis itu dia yang sendiri mute dirinya. Jangan di mute. Ya mute dia sendiri. Dia teriak jangan di mute. Gitu. Yang tadi itu Bang, aku putar rekaman Abang itu, dia kepanasan sendiri kan. Dia kepanasan sendiri. Jawab Tadi itu kupikir yang ini rekaman semua tanya jawab. Ternyata loh, saya naik rekaman sudah diam kok dia masih ngomong orang ini. Oh, ternyata dia menghadapi video rekaman. Iya. Makanya tadi kuliahnya kenapa? Karena dia bunyi. Oh alah. Ku diamkan aja. Jangan ku diamkan aja. Oh, dia hadapi rekaman berarti tadinya. Iya. Wan rasai. Alamak. Waduh. Ketawa aku. Dia ribut sama bayangan Bang Juma tadi. Tadi kupikir dia pun rekaman, tapi saya perhatikan loh, rekaman udah mati kok dia nyebut terus. Jangan dikunci. Berarti yang dihadapi ini rekaman. Nah iya. Jangan dikunci, men.
Aku banyak kan kegabangan Bang Zuma itu. Makanya sering kali ya kayak gitu, hotel-hotel ribut sendiri. Lucu ya. Wajahku. Yang selamat siang, Agus selamat siang, Islam atau Kristen? Siang. Agus siang, Islam atau Kristen? Gini Bu, kalau saya dengar ceramah dari Bang Zuma ini bagus ya. Pintar, orangnya bagus nih. Saya Kristen Bu. Oke. Cuma gini, senang dia, alam pemikirannya bagus ya. Saya suka dengar. Cuma apakah yang bersebelahan sama dia, ya kan, contoh yang Kristen juga ya, biasa kan dipancing nih emosinya atau apa. Ini saya pelajari nih yang hadapi Bang Zuma ini orang-orang yang dungu, yang otaknya nggak ngerti kitab, berdebat sama Bang Zuma, jadi terpancinglah emosi mereka. Maksudnya dari, ya mungkin kalau Bang Zuma ini kelas ketemu sama si siapa yang tadi itu, saya senang ikutin. Bang Zuma ini orang yang cerdas. Si Sapa Agatha tuh yang katanya begitu. Cuma himbauan saya, kalau kita mau mulai diskusi harus pakai syarat gitu loh, supaya jangan lain ini hina sebutkan Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus lapor saling seruduk gitu loh. Harus gentleman yang dewasa, iya kan? Mungkin Bang Zuma saya usul aja gitu. Bang Zuma Setuju, pintar Bang. orangnya. Ya. Saya setuju Bang, setuju banget. Iya, saya tahu Bang Zuma tuh, saya kebaca orang pintar. Ya. Jadi- Jadi begini aja Bang Agus ya, sebaiknya saya menghargai pendapat Bang Agus ya. Jadi begini Bang Agus, Iya Bang. Iya, iya. alangkah bijaknya Bang Agus sekarang memulai aja diskusi sebagai bahan contoh buat Kristen-Kristen dungu tadi. Beginilah cara diskusi, begitu Bang Agus. Lebih baik begitu Iya, Bang Bang. Agus. Ya. Enggak, ini kebetulan ya Pak, sorry Bang Zuma, terima kasih ya. Saya memang si ajaran Nabi Isa ya, ibu saya juga dari Abang Zuma ya, turunan ya, bapak saya Kristen. Cuma dalam sejarah kita nggak pernah dengar Nabi Isa sama Nabi Muhammad tuh berseteru atau apa. Mereka itu nabi yang baik, yang mensiarkan agama ke muka bumi ini dengan tidak saling ini kan, membenci. Ya kan, cuma ini orang-orang yang dungu-dungu ini dia nggak tahu apa-apa, berdebat sama Bang Zuma jadi panjang. Jadi nggak tahu gini, akhirnya gobloknya itu muncul, akhirnya emosi, lapor lah, penistaan agama lah, segala macam. Cuma saya gini Bang Zuma, sorry, saya cuma Siap. berikan masukan aja, saya lagi kerja ya Bang ya, Iya, iya, iya. supaya kalau berhadapan sama orang-orang yang tidak paham agama, ya udah diturunkan aja, daripada diskusinya nggak ini, carilah yang mungkin dia ngaku pendeta apa, tapi pendeta juga mungkin dia punya pemikirannya, maupun ustadz yang punya wawasannya tinggi, gak beradu argumen kayak yang saya ikutin nih, pada dungu semua nih, nggak tahu ya kan. Jadi panjang, bikin Bang Zuma juga emosi, jadi lain ini takutnya menghujat terus lapor lah, itu nggak mau begitu. Kalau kita cara berdiskusi dewasa, saling ngerti nih, karena kita pengen tahu nih dari masing-masing kedua belah pihak ini, Kristen maupun Islam, ya kan, mendalami Bible, Injil maupun Quran. Nah ini semua kitab yang diturunkan dari Sang Pencipta ya. Kayak kita ini kan semua nggak tahu, kayak contoh aja gini ya, agama ini kan, maaf kalau saya kan orang nggak ngerti agama juga, bukan Kristen, tapi saya nggak, contoh kayak orang Jepang ya, dia mayoritas tuh Shinto, tapi ya dia enjoy aja. Memang Allah sudah menciptakan dia buat agamanya begitu, dia nggak percaya sama dewa matahari dia, tapi dia kenapa sukses, negaranya sukses, kenapa dia nggak mau mencampuri dengan urusan orang lain agama dia Angturai ya, tadi gitu aja. Iya bagaimana Pak? sampaikan nih, Angturai ini udah naik ya. Ya, Bang. Ada apa nih, Bang? Iya, prinsipnya begini, orang yang mengenal Tuhannya itu nggak mungkin kasar, nggak mungkin Iya. omongannya seperti kotor, sampah gitu. Iya. Orang yang intinya mengenal Tuhannya itu kan kasih, lemah Iya, lembut, benar. panjang sabar, bisa mengampuni, Benar. baik Orang- baik kepada semua orang,
tanpa Benar. memandang siapa dia. Itu orang mengenal Tuhannya. Tapi kalau orang maki-maki seperti Zuma ini, Iya, benar. ini itu, Pak. ini Setuju. orang ini cuman ngomongnya aja, makanya orang bodoh ikutin dia. Iya, orang bodoh ikutin dia, orang cerdas nggak mau ikutin dia. Jadi Anda sudah mengakui kalau Anda juga bodoh gitu. Enggak, saya ini Zuma ini aja. Kan Soalnya kau mengikuti orang mengikuti Zuma, berarti kau bodoh ya gitu. orang saya nggak ngikutin, cuman saya protes. Nah dia ini punya buktinya kau muncul lagi berarti mengikuti lah. mulutnya Bang, Pak siapa nih? maki-makinya. Pak Omnya ya, Omnya Jesus. Iya. Jadi gini, Bapak kalau nggak paham Ini agama, Zuma ini pengikutnya orang-orang bodoh semua Enggak, ini. begini Agus, ini angrutura ini dari tadi naik, tapi dia nggak pernah mau kondusif gitu loh, ngerocos saja itu Nah, Bapak masalahnya. nggak usah terpancing. Bapak nggak ajaran Isa Al-Masih kan dia mengasih tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya itu memang udah risiko. Kalau mau ikut Yesus harus menderita. Gitu loh Pak. Orang mau hina apapun, Pak siapa nih Omnya, biari itu hak mereka. Tapi dia Yesus kan Isa Al-Masih mengajarkan kita untuk Bukan begitu, bukan begitu, mengasihi Pak. lamu sumur. Bukan, Iya, bukan begitu, bukan bukan begitu. bagaimana. Sebentar. Bapak jangan Jadi terpancing emosi kok. sebentar. Bang Zuma ini sebetulnya ingin beredukasi positif dengan Angtura. Iya. Gitu. Tapi Angtura ini tidak pernah mau mendengarkan, gitu, merocos Jangan saja, ngomong gitu. jangan ngomong nggak pernah mau mendengarkan. Saya kan baru nongol. Ya Kapan saya sekarang nongol? begini aja deh. Kamu Kalau ini mau diskusi- logika kamu ini sebentar. gimana? Kalau kau mau diskusi dengan santun, dengan baik, dengan sopan, ya silakan. Lah pastilah kita Ya diskusi silakan, dengan santun. dimulai aja. Tapi jangan ngomongnya keras-keras, maki-maki. Iya, nggak boleh maki-maki. sekarang Itu apa Oke, itu? Agus. Tuhan siapa Oke, yang kamu Agus. sembah itu? Sebentar Agus, kita kasih kesempatan Angtura berdiskusi dengan Bang Zuma. Silakan. Lanjut Bang Zuma. Sifat kamu itu Mungkin melambangkan saya mundur Tuhanmu. dulu Pak, saya lagi kerja. Lanjut aja Pak. Moga ini diskusi Tuhan saya kamu itu baik, melambangkan ya. Tuhan Ya Bang Suma ya. siapa? Ya Bang ya. Iya, Bang. Ya, sorry Bang Suma, lanjut aja yang penting. Oke, Itu silakan. Omnya itu jangan terpancing dulu emosi. Ikut ajaran Isa Al-Masih tuh. Mengasihi semua, kasihilah musuhmu. Dia mau berbuat apa ya udah, kalau mau jadi pengikut Isa Al-Masih harus menderita. Ya udah mau Bang, apa, kita mulai aja. Saya mau Kalau lihat saya juga ini Angtura kasihan ya. aja sama Suma, saya nggak benci, kasihan. Framing begitu, langsung aja diskusi baik-baik aja, silakan. Iya, topiknya apa mau diskusi, Bang? Topiknya tentang nabi palsu yang tadi yang kamu nggak Nabi mau palsu. nggak berani. Begini nabi palsu itu. Nabi palsu. Kalaupun Di dia mana dalilnya? membuat Di mana dalilnya? buka Alkitab lagi nih. Udah Oh kamu iya, terima aja, harus. nanti kamu cari, Enggak. Di mana dalilnya bahwa nabi palsu Nabi itu bernubuat? Silakan. Dalilnya di Nabi mana? palsu itu, kalau ia mengatakan sesuatu itu tidak terjadi. Oh, tidak terjadi. Tetapi kalau nabi Oke. benar, nabi Tuhan itu kalau dia mengatakan nubuatan terjadi. Oke. Seperti Sekarang- seperti Yohanes dikatakan begini. Ada waktunya, ada saatnya orang akan tidak bisa belanja. Kenapa itu apa itu? Itulah Wahyu 16 itu, Wahyu 13, itu 66 itu. Itu Wahyu, itu sekarang terjadi, tahun 2024 itu. Itu artinya nubuatannya terjadi, itu nabi benar. Tapi kalau nabi yang nubuatannya nggak terjadi, itu nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu di situ. Dia tidak pernah bernubuat. Dalilnya Itu di mana? ciri-cirinya. Saya minta dalil dulu. Dalilnya di mana? Aduh, kamu baca Wahyu 13 lah. Wahyu 13 itu Wahyu tergenapi 13 tahun sih. 2004 itu. Wahyu 13 itu tergenapi di Yesus tahun tidak tahu. 2024 Yesus saat tidak- ini tergenapi. Yesus tidak pernah tahu. Yesus tidak pernah tahu Ya. itu kitab Wahyu, itu karangan siapa? Yesus tidak Wahyu pernah itu tahu. kan dikatakan Itu kan dulu. inilah wahyu Yesus Kristus. Coba kamu ini di belakang katakan. Ya. Yohanes katakan inilah wahyu Yesus Kristus. Kan dikatakan begitu. Dia yang wajahnya bersinar bagaikan matahari dan memegang Ya, ketujuh bintang. yang mengatakan Itu kan yang makanya mengatakan kamu baca kitab yang Wahyu, mengatakan ini Wahyu Yesus Saya itu- Kristus itu siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah ya Wahyu Rasul Yesus Yohanes Kristus. lah, ya Rasul Yohanes di Rasul kitab Wahyu Yohanes. itu. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Aduh,
Di mana Yesus pernah logikamu ini mengatakan itu? Zuma, logikamu ini. Loh, loh. Saya tanya kok jadinya ke logika. Zuma. Yesus itu sumber firman kan? Yesus itu sebagai sumber kan? Nah, di mana Yesus pernah Yesus mengatakan itu bukan begitu? Di sumber mana? Firman, Yesus itu firman itu Loh, sendiri. Nah, inilah kalau penipu pembohong itu kayak gini ceritanya. Yesus itu penyampai firman. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Zuma. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jangan nyerang pribadi. Dengar begini, Diskusi Zuma, aja. dengar. Katanya kau mau berdiskusi baik-baik. Iya, kau Ngapain diam kau dulu. nyerang pribadi saya? Kau diam dulu Zuma. Contohnya Yesus saya. ini yang dengar. Yang diutus sebagai penyampai firman Yesus atau Yohanes? Dari sikapmu itu Zuma. Kutanya dulu kamu. Dari sikapmu, Yang tahu diutus siapa yang untuk kamu menyampaikan sembah. firman Dari Yesus sikapmu, Zuma, atau dari Yohanes? sikapmu, orang tahu Apa kan? siapa yang kau sembah. Bang Ray, bisa berdiskusi aja bang. Gak usah. Tunggu dulu. Iya, Zuma. Iya, Kalau tunggu. kita mau memberikan suara besar dan maki-maki dia ini. Tunggu dulu, diam ya. Bang, kita bernarasi baik-baik, jangan serang pribadi orang. Kalau abang nyerang pribadi Bang Zuma, abang lawan aku nanti ya. Kita serang pribadi ya, oke? Apa Lanjut, Bang. pribadi apa? Saya nggak kenal itu Zuma siapa. Satpam dia. Pokoknya Iya. jangan serang pribadi orang, jangan Satpam menghujat. di mana dia? Iya, saya Kan nggak sapam. kenal. Iya, saya sapam. Terus kenapa kalau sapam? Iya. Mampu kau kalahkan saya berargumentasi tentang Bible? Kalau kau mampu, ayo. Jangan lari ke pribadi. Zuma, saya tidak Iya. kenal kau. Terus saya kenal kamu. Orang pribadi. Terus saya kenal kamu. Saya kenal kamu. Saya juga tidak kenal kamu kok. Yang saya tahu kamu menganut Iya, agama yang diwariskan penjajah, itu aja. Nah, itu lari lagi lari Lah, lagi. ini itu fakta. Penjajah, Kamu malu. penjajah. Kamu malu. Agamamu itu warisan penjajah, malu. Penjajah. Iya. Penjajah yang yang- datang ke Hei, kutanya samamu. Penjajah yang datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, ketika dia pulang, agama apa yang ditinggalkan? Kutanya samamu. Zuma, Apa? otak lu bengkok. Nah, itu otak lagi kan? Dengar. Otak Indonesia otak belum lagi kan? ada waktu itu, Otak Zuma. lagi kan? Otak lagi. Iya, di Nusantara ini ketika Indonesia penjajah belum pulang. ada waktu itu, Zuma. Ketika penjajah Itu kerajaan. pulang dari Nusantara ini, agama yang dititipkan oleh penjajah agama apa? Ayo. Jadi kamu nggak usah bahas-bahas pribadi, nggak usah. Jangan mentang-mentang karena agamamu itu titipan penjajah, kamu seenak perutmu ngomong. Mari kita berbicara berdasarkan data, Bung. Kau katakan kau tidak kenal saya juga tidak kenal kau. Yang saya tanya, yang saya tahu, kau itu beragama dengan agama yang dititip oleh penjajah di Nusantara Belum ini. ada Indonesia waktu itu, Zuma. Saya tidak mau tahu ada Indonesia atau tidak ada Indonesia. Yang saya tahu kau beragama agama yang dititip oleh penjajah. Goblok. Ya biarin aja saya Suaramu goblok. aja yang besar. Biarkan saya goblok. Itu diri saya. Yang penting saya bukan Kristen. Yang penting saya tidak menganut agama penjajah. Paham? Kok larinya agama penjajah? Lah, lalu saya kan tidak mengenal kamu. Yang saya tahu kamu beragama dengan agama yang diwariskan penjajah. Itu aja, selesai. Orang yang ikutin kamu ini Zuma memang semua orang-orang bodoh, kau. Nah, berarti kau katakan umat Islam, berarti kau katakan presiden Indonesia itu orang bodoh. Karena aku sekeyakinan dan seagama dengan mereka. Hah? Larinya ke situ lagi. Lah, kamu barusan mengatakan. Kok larinya Kamu ke barusan situ? mengatakan apa? Mulutmu barusan mengatakan apa? Kok larinya ke situ, Zuma? Barusan mulutmu mengatakan apa? Justru kalau ingin kita berbicara diskusi, orang yang mengikuti agama penjajah adalah orang yang bodoh. Parah. Mau kau terima kayak gitu? Mau? Seorang bodoh yang ciptakan HP, internet, apa semua orang Lah, bodoh. tidak ada hubungannya HP dengan Bible. Nggak ada hubungannya Ya, HP dengan Bible. iya. Nggak ada hubungannya HP dengan Bible. Kok nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya HP dengan Kristen. Nggak ada. Paham kau? Oke, selamat siang, yang teman-teman. membuat HP itu adalah manusia ciptaan Selamat siang, Tuhanku. ya. Oke, paham? Ya, Bukan selesai. ciptaan Yesus. Manusia yang membuat HP itu bukan manusia ciptaan Yesus, tapi manusia ciptaan Allah. Paham Zuma, kau? dengar dulu. Ada hubungannya Saya HP tidak dengan mau dengar. Zuma. Saya tidak mau dengar. Yang saya kau itu Zuma. beragama warisan penjajah. Padri. Udah. Itu memang dari tadi, dari awal dia nggak bisa diajak diskusi. Silakan Satria Kristus.
Selamat siang. Perang Padri itu buatan Belanda. Ya, buatan Belanda. Kamu udah tahu sejarah. Perang ya? Padri terjadi karena adu Padri domba siapa Belanda. pemimpinnya? Adu domba Padri siapa Belanda pemimpinnya? sehingga perang Padri Imam terjadi. Bonjol. Imam Bonjol, perang terjadi karena apa? Siapa yang mengadu domba di situ? Kau baca sejarah. Baca sejarah. Islamisasikan Tapsel. Baca sejarah. Gimana itu? Baca sejarah, baca sejarah. Kembali ke topik Bang. Agama penjajah. Agama apa yang Patri ditinggalkan itu apa? penjajah? Kembali ke topik, agama apa yang ditinggalkan penjajah? Itu aja, kembali ke Apa topik. itu di mana, Zuma? Membelokkan topik ini. Mau yang naik itu kelas pendeta, Nangis lah, jangan Cuma. kelas Kok sama jemaat aku minggu nangis begini. Ini cuma yang aja. naik kok jemaat minggu semua nih. Yang kelas pendeta lah yang dinaikin lah. Jangan jemaat Coba minggu lah, begini. coba lah diskusi. Ayo, diskusi nak yuk. Ya, kita bahas nabi palsu. Kembali ke Iya. tema yang tadi. Kalau Satria Kristus mau diskusi, Siapa diskusi agama gunakan penjajah, Cuma? dalilmu apa? Dalilmu, coba dasar Satria Kristus. Itu agama penjajah katanya. Coba dasarnya apa yang kau sampaikan tadi ya, sejarah. Lah, Tadi kau sekarang bilang tahu Perang sejarah Padri enggak? itu siapa? Siapa Ya, sejarahnya apa yang kau pemimpinnya? ketahui dari Bang Padri? Silakan. Kekaisaran Aceh menyerang Tapsel itu Tapanuli itu apa? Gimana tuh ceritanya? Terlalu Silakan, kecil Anda. sekali. Kalau cuman Ada di coba kamu paparkan. Oh, yang lain Padri Coba dulu, coba saya. kamu paparkan. Karena kerajaan Aceh tidak berhasil melakukan Islamisasi di tanah Tapanuli, akhirnya Imam Bonjol pemimpinnya untuk mengadakan perang ke Tapsel dan dibunuhnya semua orang di jalan-jalan itu. Gimana? Aku ada bukunya loh. Satria, kamu itu kok tolong benar. Oke, saya bukakan bukunya ya. Ya, satu aja yang hadapi Bang, biar nggak rame. Bentar, saya buka bukunya. Jangan nangis kau Juma. Silakan Agama Islam wahai itu agama penganut penjajah. agama penjajah, silakan. Indonesia. Silakan pengikut agama penjajah, silakan. Silakan wahai pengikut, ya silakan. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah? Nangis. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah di Republik ini? Jawab. Karesteng. Semua jawab. Mau di YouTube, mau yang ada di sini, ketik semua. Saya bertanya ya. Baru saya ngomong nih. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah Belanda itu selama 350 tahun? Ditulis semua. Kita buka ya, Diam dulu, dengerin dulu jawabannya. Jawabannya responden di bawah. Dengerin baca tuh semua tuh. Buka datanya, saya bukakan datanya. Diam dulu, kita dulu. Nah, tuh. Nah. Woi, ternyata yang ditinggalkan Belanda adalah Karisteng. Terima kasih, pinter semua nih netizen. Lanjut. Ya, ada satu lagi yang mesti diketahui Satria Kristus ya, bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Kalian kan tahu ya, dari mana dasarnya ajaran Kristen? Dari Roma yang menjajah wilayah Timur Tengah, Palestina, dipecah-pecah. Menjajah Sudan itu siapa? Makanya dengarkan, kalau kau mau membahas tentang ilmu sejarah, sejarahnya Kristen sendiri diajarkan oleh Roma. Roma itu adalah penjajah terbesar di muka bumi pada masa itu. Jadi Buka gimana dulu narasi yang sejarahnya salah? dulu. Buka besarkan saya dulu. Ini dari NU ya. Itu dari Ya, NU. silakan. Ya. Itu aja lalap, VOC lalap itu aja. Lalap itu bahkan aja. menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Siapa Kok ada negara Katolik di situ? penjajah? Kok ada Katolik? Ya, VOC bahkan dengar dulu, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran apa nih? Dari atasnya lah baca. Kenapa dipotong Iya, di ini situ? nggak usah Dari dulu atas, dapatnya. baca dari atas. Dong. Coba Dari atas dong. VOC tidak saja Dari atas. Mulai dari atas. dari atas. Kenapa kau tutup yang atasnya? Yang Iya, atasnya bentar menyebutkan beda dulu. itu. Kau baca atasnya. Biar kau tahu. Baca sejarah itu nggak cuma satu. Ya udah garis, baca nak. Bacalah dari Data atasnya. sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. Ya, tidak memperhitungkan. Itu dibaca dari atas dulu, Kucluk. Misi Dari atas. kristenisasi di Indonesia. Kalau Baca kamu mau di baca dari atasnya. atas, ini screenshot ini. Malu Apakah kau screenshot ini? dengan data VOC itu di atas bahkan itu. menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. The Ya, kau baca di band. atasnya. Cuma nangis kamu, nangis.
Kau baca Nangis di lah. kau nggak baca di atasnya, coy. Baca di atasnya itu. Ya, nangis si Juma. Kau pantengin di situ, saya yang baca. Kau pantengin di situ, saya yang baca. Pantengin, saya yang baca. Aja Juma. Oi. Jawab tuh Juma. Jangan udah cowok. Emang Kristen ini kalau nggak nepu, nggak hidup dia kalau nggak nepu. Ini kok Nih. nipu dari NU kok. Nah itu pantengin dulu, itu saya bacain dari atas. Nah, ditutup kan, dasar penipu. Kau nggak mau baca dari atas, makanya kau kecilin kau, Satria. Kalau kau mau jujur menyampaikan sejarah, baca dengan lengkap. Sejarah itu bukan cuman dari satu baris itu, tidak. Sejarah dituliskan berurutan sesuai dengan apa yang terjadi kejadiannya. Ada Bang dasarnya. Juma, silakan Bang Juma di kantor itu Bang, silakan. Oke, jadi gini, cerita itu kemudian ada yang melatar belakangi. Jadi POC itu adalah kelompok yang kemudian paling bisa memanfaatkan situasi. Ketika kemudian Raja Pakubuwono II berkuasa, beliau merasa tidak mampu mengurusi Blambangan kala itu. Daerah itu kemudian diserahkan kepada POC. Dan POC rupanya itu orang cerdik. POC itu orang-orang cerdik. Bohong ya Juma. Sabar dulu. Enggak, berarti dari Sabar dulu, saya jelasin samamu. Udah kau diam dulu. Saya jelasin samamu. Diam dulu, Chris. Saya jelasin samamu. Saya jelasin. Mampus kan? Nah, POC ini, penyembah Yesus ini adalah orang cerdik. Dia melihat situasi. Dia melihat akar permasalahan yang terjadi pada masa itu. Nilai yang dianut oleh orang-orang Blambangan itu ada nilai Majapahit lama. Apa itu? Ajaran animisme. Oleh karena itu kemudian POC tidak terus memberontak. Agar tidak terus memberontak, POC ini kemudian Blambangan harus diislamkan. Itu dulu. Saya ulang. POC ini cerdik. Supaya kemudian Blambangan ini tidak melakukan perlawanan, maka mereka sang pemberontak ini harus diislamkan. Paham ya? Paham itu dulu. Harus diislamkan. Jadi Raja Blambangan kemudian pada masa itu, Mas Alit dan keluarganya kemudian dipanggil ke Surabaya. Apa yang terjadi? Setelah itu POC dipaksa kemudian si Raja Blambangan ini untuk memeluk Islam. Siapa yang memaksanya? VOC. VOC memaksakan kemudian Raja Blambangan untuk masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusnegoro, Gresik. Itu yang tertulis di sejarah. Setelah itu apa yang terjadi ujung-ujungnya? Apa ujungnya? Dengan mudah kemudian POC mencapai apa yang mereka inginkan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi POC itu ketika kemudian dia melihat ada situasi yang menguntungkan, maka POC melakukan apapun yang menguntungkan pihak mereka, meskipun ada tekanan-tekanan yang mereka lakukan kemudian untuk mengislamkan seseorang, orang penting. Supaya apa? Supaya tidak melakukan pemberontakan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya politik adu domba. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi memang diceritakan dalam sejarah, itu dipelajari memang dulu, bahwasanya khusus untuk Blambangan, pengislaman itu dilakukan oleh VOC. Itu memang betul. Tapi ada tujuannya. Ada tujuannya. Apa itu? Untuk menguasai hasil rempah-rempah yang ada pada masa itu. Paham ya? Ya, sama saya ngajuin purba. Silakan, ngajuin purba. Kalau Bang Juma, POC ini memakai data yang ada Bible yang dia bawa, yaitu serigala berbulu domba, begitu? Iya, betul. Jadi POC atau Belanda ini itu memakai Bible, karena Bible yang dia bawa, ya isi-isi Bible yang dia praktekkan waktu dia menjajah. Kelihatan ajaran kasih, tapi di dalamnya adalah kekejian, kan begitu ya?
Iya, betul. Oke, betul. oke. Dan Jadi setelah hengkang dari Nusantara, apa yang dia tinggalkan? Kristen, gereja. Agama apa Bang Juma yang dia tinggalkan setelah dia kabur dari kalah di Ya, Nusantara? Kristen, Bang, Kristen. Kristen. Dan perlu juga dipahami ya, kenapa kemudian POC ini ada kerjasama dengan beberapa raja Islam di Nusantara kala itu. Untuk apa kemudian POC ini mencari muka ke raja-raja kerajaan Islam di Nusantara? Untuk apa? Untuk memerangi orang Portugis yang Katolik. Tuh. Paham ya? Jadi POC memanfaatkan situasi untuk memerangi Portugis yang mengajarkan agama Katolik. Karena POC kala itu kan orang Belanda tuh, Kristen Calvin, ya, Calvinix yang menjadi musuh Katolik. Jadi mereka bermusuhan di luar, masuk ke Nusantara masih bermusuhan, mereka saling rebutan kerajaan, rebutan raja-raja, rebutan kemudian penduduk di Nusantara, sehingga kalaupun terjadi perang antara Katolik dan Kristen di Nusantara ini, mereka memiliki sekutu-sekutu dari raja-raja Islam. Ya, jadi begini Bang Zuma, Itu fakta, itu fakta. Ya, begini Bang Juma, saya juga sebagai pelaku sejarah bisa dibilang ya, karena saya kelahiran tahun 58. Dulu sepengetahuan saya ya, waktu saya SD ya, itu nggak ada yang namanya agama disebut Kristen ataupun Katolik. Yang ada tuh cuma Nasrani. Itu aja Bang Suma. Ya, sejak tahun 68 baru muncul Kristen. Itu loh, kalimat Kristen dan Nasrani tenggelam. Ya. Itu Yang aja. penting kemudian yang harus ketahui, VOC itu konsentrasi kepada kemenangan dan keuntungan. Sembari mereka juga menyebarkan agama melalui misionaris yang menjadikan POC sebagai tumbangan. Sebagai apa istilah itu? Tumpangan gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian pada saat mereka melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang ada di Aceh, POC ini mengadu domba pasukan dari Madura yang beragama Islam. Jadi serdadu-serdadu Belanda orang Aceh yang beragama Islam itu memanfaatkan kemudian pasukan dari Madura yang juga beragama Islam. Jadi